Seperti apa rasanya baru putus dari pacar dan langsung ketemu cewek cantik. Hari itu, untuk menyelamatkan seekor kucing, Sae-hyun tidak peduli dengan citranya dan pergi sia-sia untuk menyelamatkan kucing itu. Tapi karena itu, seluruh tubuhnya bau. Menjelang saatnya untuk bertemu kekasihnya, dia langsung memberikan kucing itu kepada siswi yang berdiri di sampingnya. Dia mengambil bunga dan berlari ke tempat pertemuan. Pada saat yang sama, dia juga berlari melewati pemeran utama wanita bernama Sae Byeol dengan tidak sengaja telah menabrak bahunya. Mereka berdua berbalik dan saling memandang, momen itu sepertinya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Ketika Sae-hyun pergi ke restoran, pacarnya kesal karena berpikir bahwa dia tidak menghormatinya jadi dia putus dengannya. Juga berikan kembali boneka beruang baru yang dia berikan padanya. Sae-hyun meraih tangan pacarnya untuk menahannya tidak pergi. Kamu jangan pergi. Kudis katak mau makan daging angsa kak? Dae-hyun dengan sedih meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya dan kemudian melampiaskan amarahnya pada boneka beruang yang menyedihkan itu. Pada akhirnya, dia melemparkan boneka beruang dan bunga ke tempat sampah, dan bahkan memotong hidung beruang malang itu. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Sae Byeol dan tertarik dengan ketampanannya. Dia berdiri dan bersiap untuk menaiki tangga pulang ke rumah. Kedua sahabat itu segera mendorong perahu dengan angin, mendorong Sae Byeol ke Dae-hyun. Tapi begitu Sae Byeol membuka mulutnya, dia meminta dia untuk membelikan sebungkus rokok untuknya. Meskipun pihak lain adalah gadis cantik, tapi dia langsung menolak. Tolong bantu saya sekali ini saja. Hanya satu kali, oke. Dae-hyun terpesona oleh matanya sehingga dia harus membeli 2 kotak permen karet. Sebelum dia pergi, dia mengkritik siswa perempuan sebagai senior yang menyuruh mereka berhenti merokok. Biarkan masa muda menjadi masa yang indah. Hati Sae Byeol berdebar dan bergegas memberikan ciuman pertamanya kepada Dae-hyun. Aksi Sae Byeol ini tak hanya mengejutkan kedua sahabatnya itu, tetapi juga membuat Dae-hyun sendiri membeku dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Sae Byeol memberikan nomor teleponnya dan memberitahunya. Aku akan meneleponmu malam ini, tolong jangan abaikan aku. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberi Dae-hyun ciuman angin. Sae Byeol adalah gadis yang sangat cantik yang membuat orang jatuh cinta. Tujuan dia datang ke toko kelontong ini adalah untuk mengirim cinta kepada pemilik toko. Penjaga toko baru saja bangun dan masih mengantuk, tetapi ketika dia melihat Sae Byeol, dia merasa seperti telah mabuk sejak waktu yang lama. Siapa sangka gadis cantik seperti itu akan datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai pegawai toko. Ketika sedang bingung, dia tiba-tiba teringat 3 tahun yang lalu Sae Byeol adalah siswi yang menciumnya secara paksa. Hanya memikirkan tindakan Sae Byeol saat itu, dia panik dan tidak mau mempekerjakannya. Kemudian dengan sengaja mempersulitnya selama wawancara. Karena pekerjaan ini harus dilakukan sampai larut malam. Aku benar-benar burung hantu malam. Ada banyak orang jahat pada malam hari. Aku sangat pandai berkelahi. Rumahnya terlihat sangat jauh dari sini. Saya tidak perlu kembali ke rumah itu, oh my gosh. Tapi ketika Dae-hyun sedang memikirkan cara untuk mengusir Sae Byeol pergi, dia menuangkan secangkir teh untuknya. Kemudian gunakan alasan untuk pergi ke kamar kecil. Dae-hyun menyesap teh. Wah, cukup enak. Kemudian minum seteguk lagi. Oh, jadi dia tidur seperti orang mati. Ketika dia bangun, restoran sudah penuh dengan pelanggan. Ternyata Sae Byeol sudah menjadi pegawai tetap, seperti yang diharapkan semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Hari itu, setelah Dae-hyun mengganti uang kembalian pelanggan, dia menemukan bahwa uang di loker sedikit berbeda. Dia segera ingat uang di saku belakang Sae Byeol ketika dia meninggalkan toko. Jadi dia langsung curiga dia mengambil uang itu pergi. Ketika dia menelepon, dia menutup telepon, dia hanya bisa menemukan alamat yang ditulis Sae Byeol di resumenya. Lucunya masih latihan tinju di depan rumahnya. Setelah beberapa saat mewarnai, dia memutuskan untuk membunyikan bel. Sebelum dia bisa bereaksi, dia diseret ke dalam rumah oleh seseorang di dalam. Yang lebih lucu adalah dia ditangkap polisi karena mereka pikir ialah tamu untuk membeli seks. Apakah Anda seorang tamu datang untuk membeli seks? Tiba tepat waktu, kan? Tidak, saya datang ke sini untuk mencari staf Sae Byeol. Setelah beberapa saat menjelaskan, kedua belah pihak menemukan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Ternyata dia salah lihat nomor kamar. Baru saja kembali ke toko dan menemukan bahwa Sae Byeol masih sedang bekerja. Kemudian melihat kembali ke baki uang, itu sangat penuh. Apakah kamu tidak takut aku akan lari? Penjaga toko sudah mencintaiku, bukan? Tentu saja itu benar.
Pada saat ini, polisi juga datang untuk menyelidiki. Kemudian lihat kontrak kerja dan katakan, jadi dia mencuri atau tidak? Wajah Said Byeol tiba-tiba menjadi marah. Dae-hyun buru-buru menjelaskan. Ternyata ibu Dae-hyun membutuhkan uang, jadi dia meminjam uang dari toko. Tidak terduga dia mencoba bekerja seperti itu tetapi hanya dengan imbalan kecurigaan. Dia melepas seragamnya dan pergi. Keesokan harinya, Dae-hyun pergi ke perusahaan pacarnya untuk mengundangnya makan malam bersamanya. Pacarnya tidak bisa pergi karena dia sibuk, tapi dia berinisiatif mengajak Dae-hyun pergi ke hotel untuk kencan pada malam hari. Kemudian berbisik di telingaku akan memberiku perasaan basah kuyup oleh keringat. Dae-hyun bersemangat pergi ke hotel. Yeon-jo, aku akan kutunjukkan padamu betapa aku pria sejati. Tapi kemudian dia menemukan perasaan berkeringat yang dikatakan pacarnya adalah pergi ke gym. Hal itu membuat Dae-hyun sedikit kecewa. Yeon-jo sering pergi latihan, setiap gerakannya cepat dan menentukan. Tapi karena Dae-hyun jarang latihan, jadi hanya baru berlatih dia sudah bernafas seperti kerbau. Pada saat ini, temannya menelepon untuk memberitahunya bahwa Said Byeol dan sahabatnya sedang minum di bar. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat gadis-gadis itu menggeliat-geliat. Ini membuatnya sangat marah. Said Byeol hendak pergi ke kamar kecil tetapi dua gadis menghalangi jalannya dan menghinanya. Tolong turunkan kakimu untukku, aku sedang terburu-buru. Jika Anda sedang terburu-buru, lakukan di sini, jalang. Pada saat ini, mata Said Byeol melebar dalam kebingungan, dan dua lainnya masih menggonggong padanya, menghinanya. Apakah Anda ingin dipukuli sampai merangkak ke toilet? Said Byeol tidak bisa menahannya lagi dan menendang kedua gipsi yang diberangus ini dan jatuh ke tanah. Dia baru saja pergi ke kamar kecil tiba-tiba seorang berambut merah menghalangi jalannya. Semuanya menjadi kurang penting saat Anda mau buang air besar. Jika Anda menyodok seseorang yang sedang terburu-buru untuk buang air besar, hidup Anda mungkin sudah berakhir. Said Byeol menjambak rambutnya, lalu melemparkannya. Sekarang gipsi berambut merah ini telah berada di papan untuk menghitung jumlahnya. Selesai masalah buang air besar, semangat kembali ceria. Setelah kembali ke toko kelontong, 3 preman masuk. Seorang pria langsung pergi ke kasir, mengambil barang di tangannya dan bertanya berapa banyak uang. Kemudian mencoba menutupi pandangan Said Byeol. 2 preman lainnya memasukkan barang-barang ke dalam saku mereka. Total Anda adalah 1 juta. Hei kawan, tidak ada yang perlu dibeli, ayo pergi. Sepertinya tidak perlu membeli sekarang. Jadi sekarang saya pergi. 3 preman berjalan keluar dari toko dan cengar-cengir. Said Byeol juga melepas seragamnya dan bergegas keluar. Lalu pergi sendiri ke sebuah gang kecil. Dan sekarang, 3 orang tadi sedang menikmati barang curian. Kalian mencuri seperti barang di rumahmu, bukan? Kami selalu seperti itu, oke. Aneh sekali, pemilik tokomu bahkan tidak berani bilang apapun, tapi apa yang kamu teriakkan apa di sini? Karena aku melihatmu, aku merasa sangat benci. Pada saat ini, para preman ingin memukulnya. Said Byeol meninjunya dan membuat hidungnya berdarah. Preman itu baru saja marah ketika Said Byeol merebut sepatunya, lalu menggunakan sepatu itu untuk memukul yang kiri dan yang kanan. Akhirnya melemparkannya tepat di tengah wajahnya. Tepat setelah itu, pria yang lebih tinggi datang. Said Byeol dengan lembut memberinya 2 tendangan dan dia langsung jatuh ke tanah. Hei, aku berbeda dari 2 orang itu. Saya hanya menari sedikit tetapi hampir meraih katak lagi. Jadi bisa dihindari. Brengsek. Said Byeol meraih tangannya dan memberinya 2 tamparan, lalu menendangnya menjauh. 3 preman berlutut di tanah mengakui kesalahan mereka. Said Byeol memberitahu mereka total biaya barang yang mereka curi dan mengembalikannya ke toko. Kali ini, Said Byeol diraba-raba oleh seorang pria dan dia segera membuat lengannya patah. Dae-hyun bergegas ke kantor polisi. Kemudian polisi memberitahunya, bajingan ini ingin menghibur Said Byeol jadi dia telah menyentuh tangannya. Said Byeol segera membantah. Bajingan itu masih memiliki mulut yang agresif, menuntut untuk menuntutnya di pengadilan untuk mengirimnya ke penjara. Halo Bapak, pertama-tama izinkan saya meminta maaf atas nama staf saya. Saya minta maaf. Dia bahkan berdiri dan berteriak pada Dae-hyun. Tapi saat Dae-hyun mengeluarkan video pengawasan. Tolong maafkan aku kali ini. Jangan sentuh gadis lain mulai sekarang, bajingan. Aku mengerti, ini salahku, maafkan aku. Apa-apaan maaf, bajingan. Ayo Said Byeol, kita kembali. Sudah ke rumah, Dae-hyun langsung menyalahkan Said Byeol, jika bertemu orang seperti itu lagi, harus panggil polisi saja. Jika kamu terluka, sulit untuk menebusnya.
Kenapa kamu marah padaku? Kamu selalu terburu-buru, kamu selalu meninju dan memukul. Apakah Anda benar-benar pandai berkelahi? Jadi kamu coba memukulku. Ayo pukul aku, biarkan aku melihat seberapa baik kamu. Pukul aku, ayo pukul. Anda tidak akan menyesali karena kalimat ini, kah? Tidak akan menyesal. Ayo, cepat pukul aku. Hei! Kemana kamu mau pergi? Hei Sayat Byeol!